Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eko Ardiansah, nomor induk mahasiswa 20020202662, program studi hukum pidana Islam. Di sini kami dari kelompok 9 akan membuat suatu video pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara perdata yang berkenaan dengan tata cara dan proses putusan pengadilan. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai arti dan asas putusan pengadilan. Pengertian putusan pengadilan adalah putusan hakim atau lazim yang disebut dengan putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sementara asas-asas putusan pengadilan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Yang pertama adalah memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Poin kedua adalah wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Poin ketiga adalah tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai formulasi putusan. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan dalam hal-hal dan bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan terdakwa, serta tuntutan jaksa maupun muatan psikologis. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil proses pengambilan keputusan hakim atau putusan perkara pidana harus berdasarkan hukum acara pidana. Proses pemikiran hakim melalui tahap intelektualisia, tahap desain, dan tahap pemilihan. Tahapan-tahapan penanganan perkara di persidangan yang pertama adalah upaya perdamaian. Yang kedua adalah pembacaan surat gugatan. Yang ketiga adalah jawaban tergugat. Yang keempat adalah replik penggugat. Yang kelima adalah duplik tergugat. Yang keenam adalah pembuktian. Yang ketujuh kesimpulan para pihak. Dan yang ke-8 adalah musyawarah majelis hakim. Dan yang poin terakhir adalah putusan hakim. Mungkin poin-poin tersebut yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Yuda Saputra. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu apa yang dimaksud dengan Rechtsfinding dalam penemuan hukum, yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret, dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum atau yang disebut dengan rechtsfinding. Kemudian selanjutnya yaitu kebebasan hakim menjatuhkan putusan. Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu UUD 1945, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian Yahya Harahap menyebutkan bahwa kebebasan hakim di sini bukan kebebasan tanpa batas, dengan menonjolkan sikap sombongnya dan kekuasaannya atau arrogance of power, dengan memperalat kebebasan tersebut untuk menghalalkan segala cara. Namun, kebebasan tersebut harus mengacu pada penerapan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan juga benar. Menafsirkan hukum dengan tepat melalui pendekatan yang dibenarkan dan kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum atau yang disebut dengan
tax finding. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disambung oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Rahmawati Wahyu Aridayana. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari rekan saya, yaitu putusan ditinjau dari berbagai segi. Putusan ditinjau dari berbagai segi secara umum, putusan pengadilan diatur dalam pasal 15 HIR, pasal 196 RBG dan pasal 46-68 tanpa mengurangi ketentuan lain, seperti pasal 10 HIR, pasal 191 RBG yang mengatur putusan provisi. Maka berdasarkan pasal-pasal yang disebutkan dapat dikemukakan berbagai segi putusan pengadilan yang dijatuhkan hakim. Sehubungan dengan itu, berdasarkan faktor keingkaran menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, undang-undang memperkenalkan bentuk-bentuk putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang kedua, putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Putusan hakim yang dapat dijalankan terlebih dahulu atau juga disebut dengan putusan serta-merta diatur dalam pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat RBG, serta pasal 54 dan pasal 55 RF merupakan terjemahan dari istilah Belanda. Uit voorbeeld beach voorraad merupakan suatu putusan pengadilan yang bisa dijalankan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum banding, kasasi, atau perlawanan oleh pihak tergugat atau oleh pihak ketiga yang dirugikan. Putusan pengadilan yang dapat dijalankan lebih dahulu tersebut sekalipun diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan serta dikenal dan diterapkan dalam praktiknya. Namun jika ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis maupun yuridis, sedikitnya akan berhadapan dengan berbagai aspek dan implikasi hukumnya. Secara filosofis, suatu putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu mengingkari prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Putusan pengadilan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dengan demikian kurang memperhatikan nilai keadilan oleh karena belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yaitu penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kelebihan kami mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.